apresiasi untuk kehadiran beliau hadir dalam kegiatan kita ini. Oke, sambil menunggu. Sudah. Bapak Ibu sudah melaksanakan pretestnya hari ini dan hasil sudah kami terima yang sudah mengerjakan. Ada beberapa mungkin yang belum masuk nilainya, dimohon yang belum segera karena batas waktu pengerjaan sebenarnya sudah selesai. Jadi tolong segera mengerjakan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan nanti sertifikatnya. Kalau di akhir kegiatan akan ada sertifikat soalnya Bapak Ibu, jadi tolong diikuti semua rangkaian kegiatannya. Selain panah dulu aja. Selain panah dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu, biar semangat deh. Kita bikin kuis, mungkin sudah mendengarkan materi tentang apa pembelajaran yang merdeka ya, kemerdekaan dalam belajar ya. Mengikuti kuis aja sampai sejauh mana tadi Bapak Ibu memperoleh materi dari pemateri yang pertama. Bapak Ashab Sulaiman menjelaskan diskusi aja dulu sambil kita menunggu waktu dari Pak Jinanang sedang dihubungi. Bapak Ibu coba kita kira-kira ya di sini ada yang kita berbagi sharing aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat-sangat menguasai sebenarnya di lapangan karena mungkin
di sini pun lah dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan baik BIMTEK ataupun pelatihan-pelatihan. Di sini ayo kita sama-sama menambah ilmu wawasan kita. Saya harap di sini ada yang berbagi sharing tentang pengalaman Bapak Ibu tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang mau berbagi pengalaman boleh kita raise hand di sini. Baru nanti ketika ada yang raise hand, yang mau berbagi pengalaman, kita buka unmute-nya, gitu. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau berbagi pengalaman praktik nyatanya lah. Kalau misalnya tadi kan teorinya, bagaimana pembelajaran yang merdeka itu. Nah, untuk itu mungkin di lapangan sendiri pengalaman Bapak Ibu bagaimana tentang pembelajaran yang memerdekakan. Boleh kita sharing Bapak Ibu? Silahkan. Ada yang raise hand? Boleh kita sharing pengalaman? Boleh raise hand-nya, nanti kita cek siapa yang ini. Ini masuk ke penilaian ya Bapak Ibu. Yang aktif, yang ini dapat penilaian tersendiri. Jadi semua akan terekam dalam rekaman penilaian. Ayo Bapak Ibu silahkan. Ada yang mau berbagi sharing pengalaman? Ada yang resen, mangga? Itu udah dua, udah dua. Atau ada yang mau bertanya atau kita seksi diskusi aja dulu. Silahkan di raise hand-nya. Jadi kita tidak buka unmute kalau tidak ada raise hand. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menjelaskan kembali. Tadi kan sudah mendengarkan nih pemaparan dari Bapak Dr. Andes Haji Asep Sulaiman Syah. Pak Haji Asep sudah menjelaskan secara gamblang, secara teori ya, tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, yang memerdekakan. Nah, merdeka dalam arti kata tadi bilang merdeka itu bukan berarti kita merdeka mau ngapain aja bebas gitu. Nggak usah bikin RPP, nggak usah bikin rencana, ya udahlah yang penting bebas, kita mau ngajar apa juga bebas. Tapi sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita memberikan pendidikan yang tidak mengukung atau tidak mengekang kepada peserta didik sehingga tidak ada tekanan dalam pembelajaran. Jadi lebih utama kepada pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu teorinya dari Ki Hajar Dewantara yang kita terapkan saat ini. Tadi juga sudah ada video yang dipaparkan juga oleh Pak Haji Asep. Nah, silahkan Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman, sharing, karena saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat di lapangan yang sudah banyak makan asam garam gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu apabila ada yang mau berbagi sharing kepada teman-teman yang lain, karena di sini tujuan kita di sini adalah berbagi ilmu. Jadi bukan hanya dari kami sebagai penyelenggara dari IHT, tetapi kita juga berbagi pengalaman dari Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman langsung di lapangan. Jadi bukan hanya teori saja, tapi praktek di lapangannya itu bagaimana. Jangan sampai kita hebat dalam teori, tapi kita lemah dalam prakteknya gitu. Jadi tolong diharapkan kita berbagi pengalaman, sharing bagaimana membuat anak itu senang dalam belajar, tidak dipaksakan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman bagaimana mengajar yang menyenangkan supaya mungkin ilmunya bisa diambil oleh teman-teman yang lain, terutama oleh saya juga, mungkin kita bisa sama-sama berbagi. Ayo Bapak Ibu silahkan, ada yang mau sharing, raise hand boleh. Mungkin ada masukan nih dari siapa ya di sini, ayo. Kalau tidak ada yang memberikan masukan, boleh saya meminta masukan nih dari rekan-rekan yang lain. Sambil kita menunggu ya Bapak Ibu. Kebetulan Pak Nanangnya masih ada dalam Zoom yang lain.
sehingga beliau ada keterlambatan untuk masuk di room kita. Jadi tolong kita sama-sama bekerja sama. Oke, ada yang mau berbagi pengalaman? Boleh raise hand. Nanti kita buka unmute untuk suaranya. Bagaimana memberikan pengalaman belajar yang memerdekakan kepada anak. Di sini mungkin siapa? Yang dari yang sepuh dulu deh. Di sini mungkin Pak Haji Hasan. Pak Hasan, boleh Pak Hasan kalau mau berbagi ilmu sharingnya kepada teman-teman. Atau ke yang lain, silahkan mangga bagi ada yang mau teman-teman. Jadi kita di sini kita berbagi ilmu bukan hanya teori saja ya Bapak Ibu, tapi prakteknya bagaimana, pengalaman kita di lapangannya bagaimana. Jadi kita bisa berbagi ilmu bersama-sama. Jadi kita maju bersama. Kalau Pak Ujang sering kita katakan, ayo kita maju bersama. Jangan sendiri-sendiri, berat kalau sendiri-sendiri. Jadi kita harus bersama-sama membangun SMK kita agar lebih maju menjadi yang terdepan. Jadi kita ayo berbagi ilmu, sharing di sini, kita berbagi pengalaman langsung. Atau dari Bu Anggi coba kita berbagi pengalaman, sharing kalau dari BK. Pengalaman di anak-anak deh, Bu Anggi, boleh kita kasih masukan. Kadang kan kalau sama guru-guru jarang ada yang curhat nih. Biasanya lebih terbuka oleh BK. Kalau nggak Bu Aam siapa? Ayo silahkan Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman, cerita anak tentang bagaimana mereka menyukai pembelajaran itu seperti apa. Kan ada yang curhat sama BK nih kayaknya, Bu saya tidak suka gurunya seperti ini, Bu saya lebih suka gurunya yang seperti ini gitu kan. Kita berbagi sharing, bisa saling sharing membangun untuk diri kita sendiri. Mungkin, oh dulu saya ngajarnya seperti ini, berarti itu tuh tidak disukai oleh anak gitu. Jadi kita bisa ada masukan juga. Boleh berbagi sharing, boleh dari Bu Anggi atau Bu Aam nih. Raise hand-nya dong, biar kita buka nih unmute-nya. Bu Anggi sudah dibuka unmute-nya ya. Boleh kita berbagi pengalaman Bu Anggi buat teman-teman yang lain. Terkait apa Bu? Mungkin Bu Aam? Boleh kita berbagi sambil menunggu kita ya, Bu Anggi. Punten Bu, tadi terkait pembelajaran yang menyenangkan. Ada cerita-cerita juga dari anak, bagaimana mungkin Bu ini mah begini ngajarnya enak gitu, atau Bu ini gini Bu, jadi ngantuk ke kita atau menjenuhkan atau seperti apa. Mungkin kan kalau sama gurunya jarang curhat, kalau sama BPBK sering menceritakan hal-hal menarik apa dari siswa gitu, supaya itu jadi bahan kita juga, pengalaman dari kita. Oh, yang begini loh yang membuat anak itu tertarik belajar. Oh, yang ini loh yang membuat anak itu malas buat belajar gitu Bu Anggi. Supaya kita dapat ilmunya juga Bu Anggi dari BK. Terima kasih Bu Anggi, silahkan. Oh, jadi kalau misalnya sebenarnya sih nggak terlalu banyak juga yang menceritakan tentang kegiatan belajar mengajar. Maksudnya spesifik membicarakan gurunya gitu ya, mungkin karena agak nggak enak juga. Tapi sih kalau yang saya dengar dari anak-anak, mungkin ada sedikit keluhan jika harus seperti memindahkan dari buku paket, apa yang ada di buku paket, kayak ditulis semuanya sebanyak itu ke buku tulis. Jadi mungkin caranya ya, metodenya mungkin yang kita harus sama-sama cari lagi. Mungkin maksudnya memang supaya anak mengerti tentang
teorinya gitu kan. Jadi memang harus banyak melihat di buku paketnya. Cuman memang saya sih mendengarnya memang banyak ada beberapa yang mengeluhkan tentang ketika harus seperti menuliskan kembali gitu loh, seperti hanya memindahkan. Tapi mungkin itu juga bisa jadi karena anak-anaknya juga kurang paham, terutama dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Beberapa waktu lalu juga mungkin ada yang maksudnya guru tidak tersampaikan dengan baik ke anak, maksudnya untuk merangkum, cari hal-hal yang penting, nanti anak mengiranya semuanya dituliskan kembali gitu. Itu sih kalau beberapa hal yang sering saya dengar dari anak-anak terkait pembelajaran. Ya mungkin harus lebih ini kali ya. Ya tapi pasti masing-masing ibu bapak guru sudah punya caranya masing-masing untuk bagaimana bisa belajar lebih menyenangkan, karena pasti sudah punya banyak pengalaman lebih banyak daripada saya, Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin kita memang harus dibawa menyenangkan, menyelipkan materi tapi dengan cara yang seperti mengadakan kuis tapi pembelajaran tapi terkesannya menyenangkannya tuh packagingnya ya, jadi gimana ya, jadi lebih dibawa fun, bahwa mungkin ketika kita berbicara menggunakan kalimat kita akan belajar, kalian punya tugas ini gitu. Ketika kita bicara seperti itu, mungkin di merekanya sudah ada beban gitu kan. Oke, ini tugas, ini tuh belajar gitu. Tapi kalau misalnya, karena sejauh ini masih sering kali belajar identiknya buat mereka adalah sesuatu yang sebagai beban. Belajar itu masih banyak yang mengira belajar itu ya baca buku gitu, mengerjakan, menjawab soal itu belajar. Padahal kan belajar itu bisa banyak aktivitas gitu, menonton film yang inspiratif juga itu kan bisa belajar. Nah, kata-kata yang kita keluarkannya itu mungkin agak sedikit. Oke, hari ini misalnya kita mau membahas atau gimana ya, jadi kalimatnya tidak seperti perintah yang seperti yang mungkin tadi dibahas juga sama Pak Haji Hasep. Pak Haji Hasep ya tentang jadi bukan sebuah perintah gitu ya, jadi lebih pada mengajak untuk proses. Jadi tidak terkesan terbebani seperti itu. Mungkin agak, ya kalau dari saya mungkin mohon maaf karena penyampaiannya mungkin agak sedikit kurang jelas. Mungkin dari Bu Aam mungkin ada yang bisa ditambahkan. Terima kasih Bu Uga. Kalau yang cerita dari teman-teman, dari murid-murid yang saya dengar sih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Anggi atas pengalamannya. Nah, mungkin itulah kita berbagi sharing. Berbagi sharing dari guru BPBK ya, agak menggema Pak, punten. Oke, mungkin itu dari Bu Anggi pengalaman-pengalamannya. Jadi ada anak-anak yang mungkin kalau yang suka membaca dengan cara mencatat seperti itu memang mungkin ada yang masuk, tetapi mungkin ada beberapa siswa yang kalau hanya menyalin dari buku kayaknya menjenuhkan. Nah, makanya itu kita di sini berbagi ilmu, sharing bagaimana membuat pelajaran yang menjadi menyenangkan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Nanang Yusuf Nurdin, MSI telah bergabung dengan kami semua di sini. Terima kasih Bapak di waktunya. Mohon maaf tadi agak ada hambatan dalam linknya ya Pak. Mohon maaf sekali. Terima kasih sudah bisa hadir bergabung di tengah kesibukan Bapak. Baik, kita mulai saja. Mungkin Pak, tadi kita habis diskusi-diskusi saja bagaimana tentang pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Mungkin di sini kita akan masuk ke
pemateri selanjutnya saya bacakan dari profil beliau. Nama Dr. Andes Haji Nanang Yusuf Nurdin MSI, boleh di layarnya. NIP-nya 1962 10 15 1989 021 003. Kemudian pangkatnya pengawas madya. Selanjutnya golongan 4B. Golongan 4B, tugas dan jabatan pengawas pembina cabang dinas wilayah 7. Tempat tanggal lahir Bandung 15 Oktober 1962. Pendidikan terakhir Strata 2 S2. Kemudian alamat rumah di Jalan Cipedes Hegar nomor 9, Jalan Cipedes Hegar 9 nomor 11 Pajajaran Bandung. Bapak dari Bandung. Kemudian nomor kontak di situ sudah tercantum ya, biodata di layar. Kemudian pengalaman, di sini Bapak merupakan pengurus Ikatan Alumni Penerbangan Alpen. Selanjutnya sebagai tim pengembang kurikulum SMK Direktorat PSMK. Kemudian sekarang saat ini sebagai narasumber nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, mungkin Bapak bisa kita mulai saja untuk materi yang akan disampaikan hari ini, yaitu pembelajaran paradigma baru dan struktur kurikulum di SMK Pusat Keunggulan. Mungkin di sini kita berbagi ilmu Bapak, gambaran perubahan dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum yang baru ini. Mungkin pada kaget semua Pak, karena kita hanya beberapa sekolah saja yang baru menerapkan kurikulum SMKPK ini Pak. Jadi belum seluruh sekolah Kabupaten Bogor, mungkin baru untuk negeri baru kita, dan menyusul mungkin nanti ada SMK lain-lainnya gitu. Jadi mohon berbagi ilmu dan pengalamannya Bapak kepada kami, kepada Bapak Dr. Andes Haji Nanang Yusuf Nurdin MSI, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Aula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang ini sedang ikut juga nih ya. Betul Pak. Ada salam dari Pak Dr. Jahani Pak. Siap ya. Jadi sama saya juga ini. Jadi ada 3 laptop ini bentrok semua nih. Jadi yang pelatihan ini memang mendadak ini Bu, baru kemarin malam ya sampaikan. Jadi ini sampai setengah ini. Tapi kita menyimak saja sama-sama Ibu dan Bapak ya. Jadi pertama-tama terima kasih atas undangannya ya, kemudian salam buat Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga teman-teman Ibu Skepi dan kawan-kawan di SMK 1 Kemang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu tatap maya ya dan Bapak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesuai dengan yang diminta oleh Ibu dan Bapak, ya kita sama-sama berdiskusi saja untuk menyamakan persepsi tentang kurikulum paradigma baru ini gitu ya, tentang paradigma baru ini. Saya kira Ibu dan Bapak sudah semuanya ikut pelatihan di Komite Pembelajaran, baik melalui Pempa-TK maupun juga melalui Balai ya. Mudah-mudahan sudah semuanya Ibu dan Bapak sudah selesai, sehingga saatnya sekarang melaksanakan IHT gitu. Nah, Ibu dan Bapak sudah yang diminta saya khusus materi karena sebetulnya IHT ini adalah hajat internal sekolah gitu ya Ibu dan Bapak ya. Karena kemarin sudah banyak yang dilatih, jadi itu sekarang mendiseminasikan ke teman-temannya gitu. Tapi memang di sini harusnya ada pendampingan ya dari balai ya, dari balai. Mungkin Ibu dan Bapak nanti balai mana saya juga kurang paham, mungkin dekat ya dengan Bispa dan sebagainya, tapi sudah ditentukan itu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak memang dari balai itu nanti mendampingi, tapi tidak tiap hari dalam kegiatan IHT ini.
karena kuncinya adalah di ibu bapak kemarin. Nah, untuk itu dan bapak kita terus melaksanakan persepsi ini. Karena di kementerian juga terus bergerak ibu dan bapak. Udah berapa hari dari pagi sampai sore sekarang berkenan dengan proyek Pancasila, kemarin persamaan tentang kurikulumnya ya, termasuk penilaian-penilaian yang akhir-akhir ini kerjasama dengan dari Pusmenjar ya, sekarang gitu. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, materi yang kalau nggak saya sampaikan tentang kerangka kurikulum ya, struktur kurikulum kita. Nah, Ibu dan Bapak izinkan saya nge-share ya, ini dulu materi. Oh, ini bisa izin ini host untuk nge-share materi. Halo? Halo, Bu dan Iya, Bapak? Pak. Bisa izin saya nge-share, Bu, ini? Boleh, mangga, silakan, Pak. Ini belum bisa nge-share nih. Oke. Buka unlock untuk share-nya ya, Pak. Iya, iya. Belum bisa ya, Bu ya? Udah, Pak. Belum bisa nge-share. Oh, udah, sekarang udah. Oke. Sip. Baik, Ibu dan Bapak, kita mulai. Ini sebetulnya di kementerian sedang berbahas materi tentang Pusmenjar nih, Bu Susan. Saya tadi WA mau menanyakan karena ada perubahan-perubahan ya tentang SKM dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa nanti secara ini. Ibu dan Bapak, barangkali kita sudah paham semua bahwa untuk tahun ini 901 SMK dijadikan pusat keunggulan. 2.500 sekolah penggerak ya, itu untuk jenjang yang lain. Kita namanya SMK PK pusat keunggulan. Ya, kalau sudah pusat keunggulan artinya sekolah ini ada yang harus diunggulkan, berbeda dengan yang lain gitu. Sehingga nanti akan menjadi acuan. Menjadi acuan rujukan untuk sekolah-sekolah yang lain. Nanti di Kemang 1 ini kira-kira apa nih yang diunggulkan, kira-kira kan seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak barangkali ya di SMK pusat keunggulan di Jawa Barat itu ada 156 SMK pusat keunggulan. Dan ternyata Ibu dan Bapak mayoritas adalah swasta ya gitu. Nah, ya, jadi itu seperti itu. Syukur alhamdulillah Kemang 1 termasuk di dalamnya kan gitu dan Bapak ya. Nah, jadi tidak main-main nih gitu. Sebelumnya Ibu dan Bapak saya tanya, kalau Kemang 1 dulu menjadi sekolah COE bukan? Iya, betul, Pak. Termasuk COE? Belum? Termasuk menerima bantuan COE. Oh, siap. Artinya kan tinggal melanjutkan saja barangkali ya, tinggal melanjutkan saja kira. Nah, ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi 8 plus I itu apa. Artinya, Ibu dan Bapak, bagaimana Ibu dan Bapak yang sekarang di PK itu pertama tentang kurikulum, kan gitu ya Bu ya? Atau barangkali nanti ini tentang kurikulum. Ya, jadi 8 itu pertama tentang kurikulum. Artinya kurikulumnya harus diselaraskan dengan kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, dengan proses pembelajarannya, yaitu menggunakan PBL, Project Based Learning, Project Based Learning, berbasis Project Based Learning. Nah, itu basis proyeknya Ibu dan Bapak, bagaimana Ibu dan Bapak di sekolah itu, gitu ya, di sekolah itu menggandeng industri sehingga banyak order ke sekolah. Order dari dunia industri dikerjakan di sekolah kembali lagi ke industri. Itu ya, di pusat keunggulan itu. Yang ketiga, apa Ibu dan Bapak? Bahwa di semua program keahlian yang ada di SMK Pusat Keunggulan, wajib 50 JP harus ada guru tamu dari industri. Jadi silahkan dirancang semua program keahlian, itu 50 JP per semester, itu harus mendatangkan guru tamu dari industri. Itu ya. Nah, kemudian ya PKL itu jadi 6 semester. 6 bulan ya, itu minimal 6 bulan.
kemudian juga sertifikasi guru, kemudian juga sertifikasi peserta didik ya. Guru kejuruan harus memiliki kompetensi industri. Nah, kemudian apalagi Ibu dan Bapak di situ adalah terbiasa selalu update tentang teknologi khusus untuk guru ya, siswa juga sama seperti itu. Ya, yang terakhir itu kan adalah keterserapan Ibu dan Bapak ya. Bagaimana keterserapan kita lulusannya itu adalah tinggi gitu ya, sesuai dengan scorecard-nya gitu. Kalau nggak salah di scorecard itu pada saat wisuda minimal 80% sudah bekerja kan gitu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, I-nya apa? Bagaimana Ibu dan Bapak memberdayakan industri, dioptimalkan keadaan industri itu untuk membantu sekolah, mulai dari persiapan, termasuk di proses pelaksanaan di dalam perjalanannya, maka tadi melibatkan guru praktek dari industri, praktisi, kemudian termasuk evaluasi. Kira-kira kan seperti itu. Termasuk bagaimana membedakan industri itu, mungkin ada CSR-nya, bantuan fasilitasnya, dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu dan Bapak ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak barangkali itu gambaran sekolah PK gitu. Bagaimana harus mencapai ke sana. Nah, salah satunya tadi adalah tentang kurikulum. Kurikulum ini, Ibu dan Bapak, katanya selama ini memang belum begitu sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Maka ya ada perubahan-perubahan gitu ya. Perubahannya barangkali untuk SMK sangat signifikan, terutama di spektrum, struktur dan lain sebagainya. Itu Ibu dan Bapak. Nah, sehingga kita mulai saja dengan kurikulumnya. Nah, memang tadinya kurikulum, tetapi kalau Ibu Bapak membaca di Kemendikbudristek yang baru 165/M/2021, itu bukan berbicara kurikulum, tapi pembelajaran. Pembelajaran pada program sekolah SMK Pusat Keunggulan. Pembelajaran pada program SMK Pusat Keunggulan. Jadi secara ininya pembelajaran gitu. Padahal memang pembelajaran penilaian bagian dari kurikulumnya, itu terlepas dari itu. Nah, oke. Nah, ini dan Bapak ya, ini isi dari pembelajaran itu di SMK itu dimulai dari kerangka dasar, kemudian masuk ke spektrum keahlian, masuk kepada struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran. Nah, ini ada hal-hal yang baru ya. Nah, sekarang namanya capaian pembelajaran. Dulu Ibu Bapak belajar tentang KIKD ya, di kurikulum lama namanya KIKD. Nah, kemudian sekarang namanya capaian pembelajaran. Kemudian ada prinsip pembelajaran asesmen, ada perangkat ajar, di dalamnya ada buku, ada modul ya. Kemudian ada yang baru namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, inilah yang sekarang sedang melatih instruktur nasional Ibu dan Bapak ya. Nah, kemudian ada KOS. Nah, dulu KTSP, sekarang KOS ya. Nah, kemudian di situ ada kewenangan mengajar guru. Ini semua Ibu dan Bapak diambil dari Kemendikbudristek nomor 165. Oke. Oke, kita mulai dengan kerangka. Mohon maaf ini, Bu Aulia, ini kedengaran nggak suara saya? Ibu kedengaran tidak? Bapak Freddy kedengaran suara saya? Kedengar, Pak? Kedengar? Terdengar, Pak. Jelas ya? Terima kasih. Takut. Dengar, Ya, Pak. baik. Ini Ibu dan Bapak, kerangka dasar. Nah, ini Ibu dan Bapak ya. Nah, Ibu dan Bapak, sekarang itu kurikulum semua jenjang mengacunya kepada apa? Profil pelajar Pancasila, gitu. Nah, profil pelajar Pancasila ini Ibu dan Bapak, ya, ini merupakan kristalisasi, Ibu dan Bapak, merupakan kristalisasi dari apa? Dari sistem pendidikan nasional di pasal 3 yang dikristalisasi menjadi ya, menjadi apa? Menjadi apa namanya? Profil pelajar Pancasila yang di sana terdiri dari 6 dimensi gitu. Itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah sebagai perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat gitu. Gitu. Jadi sebagai pelajar sepanjang hayat gitu. Artinya apa? Bahwa yang dikatakan pelajar sepanjang hayat itu bukan hanya anak masih duduk di sekolah. Begitu keluar dari kita pun, ya Ibu dan Bapak itu menjadi pelajar Pancasila. Belajar terus.
Dulu kita kenal namanya long life education, kan seperti itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, dimensinya apa saja? Nah, ini ada 6. Ya. Ini. Jadi ada beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sebetulnya ini di kurikulum 13 juga sudah muncul ini, gitu dan Bapak. Ya. Nah, jadi sebetulnya sekarang itu ya artinya apa? Penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya menginisiasi ke kurikulum yang paradigma baru itu. Barangkali dan Bapak sudah paham paradigma baru itu sudah mungkin sudah dipelajari bersama ya tadi di dalam sesi-sesi sebelumnya atau nanti setelah itu barangkali kan seperti itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat kerangka dasarnya itu apa gitu. Nah, ini Ibu dan Bapak tadi ya. Oke. Nah, ini Ibu dan Bapak. Kerangka dasarnya itu tadi ada 4 ya. Ada 4. Ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, ada prinsip pembelajaran dan assessment, ada perangkat ajar. Ini satu lagi adalah ada perangkat ajar di sini Ibu dan Bapak ya. Nah, itu. Jadi Ibu dan Bapak ini kira-kira yang menjadi kerangka dasar. Nah, struktur kurikulum ini terjadi perubahan pada diri untuk SMK ini. Kira-kira kan seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak. Dan sekali lagi, aduh ya Allah. Nah, ini Ibu dan Bapak contoh perangkat ajar. Jadi yang ketiga ini, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran sistem itu sudah disiapkan, ditetapkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah. Capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan pemerintah di kelas 10 gitu. Baru kelas 10. Kenapa? Karena nanti di kelas 11 12 itu yang membuat adalah sekolah gitu. Gitu. Di sini kemerdekaannya gitu. Termasuk nanti menentukan konsentrasi. Menentukan konsentrasi seperti itu dan Bapak ya gitu. Nah, kira-kira seperti itu dan Bapak ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak nanti nah ini contoh perangkat ajar. Ini memang sudah dibuatkan, tapi hanya sekedar contoh. Hanya sekedar contoh Ibu dan Bapak ya. Nah, namanya contoh kan tidak selamanya harus dipakai oleh Ibu dan Bapak kan gitu. Ya, tapi Ibu dan Bapak diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan untuk menyusun, membuat sendiri gitu. Ini hanya sebagai referensi awal saja. Silakan dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu gitu ya, gitu. Jadi bagaimana nanti ya sekolah yang namanya KOS ya, Ibu dan Bapak, kurikulum operasional sekolah. Dulu namanya KTSP. Beda sedikit ya. Nah, dulu namanya KTSP. Nanti di bawah diperjelas Ibu dan Bapak. Sehingga KOS ini Ibu dan Bapak dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah. Satu itu. Yang kedua gitu, KOS itu adalah operasional. Beda semua dimasukkan di KTSP. Sehingga tebal KTSP itu. Bahkan tidak bisa dilaksanakan. Nah, KOS ini beda. Yang operasional yang dilaksanakan itu yang ada di KOS. Kalau yang tidak penting, tidak utama, tidak perlu Bapak ya, kerangka kita itu ya, tujuan diawali dengan tujuan pendidikan nasional ya. Tujuan nasional. Nasional ini di pasal 3 dikristalisasi jadi profil Pancasila yang 6 dimensi itu. Nah, dari situ baru turun ke SKL, standar kompetensi lulusan. Dari SKL turun ke standar yang lainnya. Ada isi, standar proses, ya penilaian, standar sarana, ya PTK dan sebagainya. Hanya yang berhubungan dengan kurikulum hanya 4 ya. SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Begitu ya, Ibu dan Bapak. Kira-kira seperti itu, Ibu dan Bapak ya. Nah, oke.
Jadi seperti itu Ibu dan Bapak ya, gambaran tentang ini. Jadi Ibu dan Bapak, nah ini setelah adanya standar turun ke apa? 3, struktur kurikulum. Ya, jadi kurikulum ngacunya kepada standar tadi, Kemudian ada capaian pembelajaran yang tadi saya sampaikan, CP itu adalah KIKD kalau dulu ya, KIKD. Nanti bedanya di mana gitu. Jadi Ibu dan Bapak bedanya kalau KIKD itu displit gitu. Dipisah antara sikap, pengetahuan, keterampilan. Gitu ya di KIKD itu. Maka ada KD1, KD.2, KD3 dan 4. 3 berbicara pengetahuan, 4 keterampilan. 1 religius, 2 sosial, kan gitu di KD itu. Nah, di CP tidak seperti itu. Jadi kompetensi itu utuh Ibu dan Bapak. Kompetensi itu utuh. 1 kompetensi saja. Di dalamnya ada itu, ada ketiga hal itu gitu. Nah, sebetulnya inilah Ibu dan Bapak yang diharapkan dari dulu oleh SMK, oleh kita. Bahwa SMK menganut kompetensi itu utuh. Tidak perlu dipecah-pecah lagi. Contoh, misalnya nih, anak-anak sedang praktek gitu ya, misalnya di kuliner, tata boga, atau mungkin di mesin dan sebagainya. Pada saat praktek pasti pengetahuannya ada, sikapnya juga, etikanya pasti ada, kan begitu dan Bapak ya tuh. Nah, kemudian kalau KIKD itu ditatanya Ibu dan Bapak per poin-poin dan itu hanya 1 tahun 1 tahun. Tapi di CP tadi dalam bentuk prase deskripsi. Dan dibuatkan dalam bentuk fase gitu. Fase. Ibu Bapak sudah paham ada fase A sampai fase F ya. Fase A dan fase F gitu. Nah, jadi fase A itu kelas 1 2 SD. Fase B kelas 3 4 SD. Fase C 5 6 SD. Fase D kelas 7 8. Fase E kelas 9 SMP dan kelas 10 SMK SMA. Kita kelas 10 namanya fase E gitu. Sedangkan fase F itu kelas 11 12. Gitu Ibu dan Bapak ya. Kita ada di fase E dan fase F. Maka fase itu dibangunnya dalam 2 tahun rata-rata. 2 tahun gitu. Tidak dalam, kalau KIKD kan per tahun. Kalau fase ini misalnya fase F. Jadi CP ini, fase F ini berlaku untuk kelas 11, 12. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti Ibu dan Bapak setelah ada CP, nanti dijabarkan ke dalam bentuk ATP tujuan, alur tujuan pembelajaran. Nah, sehingga Ibu dan Bapak pada saat sudah ditentukan fase 2 tahun, nah diturunkan ke dalam ATP alur. Urutan logisnya untuk mencapai di akhir fase itu ditata, diurutkan. Oh, satu tahun ini yang dilakukan. Misalnya nih, saya akan ke Kabupaten Bekasi, ke Kemang. Saya lewat mana? Misalnya lewat Cikampek. Berarti ada urutannya. Masuk dulu ke sini, masuk dulu ke sini. Nah, sampai di sana akhirnya tercapai. Gitu, Ibu dan Bapak ya. Ini yang dipahami. Nah, kemudian yang paradigma baru itu adalah di mana prinsip pembelajaran dan asesmen itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, selama ini Ibu dan Bapak itu selalu dipisah pembelajaran dan asesmen. Artinya apa Ibu dan Bapak? Bahwa Ibu dan Bapak guru sebelum melaksanakan pembelajaran melakukan dulu asesmen. Melakukan dulu penilaian yang disebut dengan asesmen diagnostik gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman menjelaskan. Asesmen itu kan ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, selama ini Ibu Bapak kan ya jarang melakukan asesmen diagnostik atau formatif. Itu barangkali Ibu dan Bapak ya. Rata-rata Ibu Bapak ke kelas mengajar langsung sumatif. Langsung menentukan anak itu kompeten atau tidak kompeten. Padahal bukan seperti itu gitu. Ya, itu. Nah, itu seperti itu, baru turun ke KOS. KOS itu tadi KTSP ya. Jadi kalau capaian pembelajaran itu Ibu dan Bapak idiom dengan KIKD. Turun ke ATP, idiom dengan silabus. Baru ke KOS, itulah KTSP.
Nah, dari kos ini semuanya nanti turun juga ke perangkat ajar. Salah satunya ada modul ajar. Modul ajar itu di dalamnya ada RPP, begitu Ibu dan Bapak. Ya, ini tuh contohnya. Oke, nah, kita lanjut Ibu dan Bapak di sini. Ya, kerangka untuk pembelajaran di SMK Ibu dan Bapak. Ya, di SMK itu apa saja gitu. SMK selalu diawali dengan spektrum keahlian. Gitu. Nah, dulu spektrum keahlian kita ada 3 level. Bidang keahlian, gitu. Program keahlian, dan kompetensi keahlian. Sekarang hanya 2 level. Hanya bidang keahlian dan program keahlian. Kompetensi keahliannya sudah tidak ada dari pemerintah itu, Ibu dan Bapak. Gitu ya. Gitu. Jadi sekolah bebas menentukan, tidak diikat melalui kakak. Tapi namanya nanti sekolah merdeka mau menentukan konsentrasi apa gitu. Gitu ya. Misalnya di program keahlian A, konsentrasi apa yang akan dikembangkan? Hanya Ibu dan Bapak pada saat Ibu dan Bapak mengembangkan konsentrasi keahlian, tolong diperhatikan. Pertama, ada tidak industrinya? Ada tidak lapangan kerjanya? Itu yang paling utama. Jangan menentukan konsentrasi keahlian, tidak ada industrinya, apalagi lapangan kerjanya. Nah ini ya, jadi menciptakan anak-anak ya seperti gitu aja, pengangguran, mau apa dan sebagainya. Oke, itu. Kemudian Ibu dan Bapak dari spektrum turun ke struktur. Ini juga Ibu dan Bapak ada perubahan strukturnya. Ini mungkin yang didiskusikan lama itu ya. Nah, di struktur kurikulum itu dan Bapak, yang dulu ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada muatan kejuruan. Sekarang Ibu dan Bapak, ada istilah kelompok umum, A, ada kelompok kejuruan, B. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kira itu Ibu dan Bapak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ turun ke capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen. Nah, capaian pembelajaran itu nanti pada saat Ibu di kelas 11-12 harus buat sendiri gitu. Konsentrasinya sudah ditentukan, kemudian mapelnya sudah, berarti harus bikin CP-nya. CP dari mapel itu apa saja gitu. Kalau dulu kan tadi KIKD-nya gitu. Sekarang CP-nya dalam bentuk elemen-elemen ya, dalam bentuk unit-unit ya gitu. Kira-kira begitu. Setelah itu ada Ibu dan Bapak baru mempersiapkan perangkat ajarnya. Ada kosnya tadi ya. Jadi target IHT ini yang pertama harus sudah ada kos kan gitu. Harus sudah ada kos. Gitu. Kemudian yang kedua Ibu dan Bapak ada buku ya. Ada buku atau bahan ajar. Yang ketiga modul ajar. Itu. Oke. Oh, maaf Ibu dan Bapak lupa tadi. Ada pesan dari Pak Direktur. Ini mohon ya. Ini Bu Aulia dan teman-teman Bu Gepi. Nanti Ibu dan Bapak lapor ke GTK ya. Melalui si PKD. Sedang itu. Karena ditunggu. Karena berdasarkan laporan SMK baru 1,7% yang melaksanakan IHT. Sedang proses langsung. Jadi langsung Kemang 1 sedang proses IHT gitu. Ya, masukkan. Lupa tadi pesan Pak Direktur. Oke. Nanti kita lapor. Nah. Ini dan Bapak ya. Barangkali seperti ini dan Bapak. Ya, dulu kan ada 9 bidang keahlian. Sekarang ada 10 bidang keahlian. Gitu dan Bapak ya. 10 bidang keahlian. Nah, kemudian dulu ada 49 program keahlian, sekarang 50 program keahlian. Dan Bapak ya, 50 program keahlian. Nah, dulu ada 146 kakak, sekarang tidak ada gitu. Tidak adanya kenapa? Karena sekolah diberi kebebasan untuk menentukan konsentrasi tadi gitu, dan Bapak. Tapi tadi ada syaratnya ya, dan Bapak. Oke. Apa saja nih? Nah, ini dan Bapak. Bidang program keahlian pada SMK. Teknologi konstruksi dan properti.
dulu bergabung dengan sipil dan dulu bergabung manufaktur dan rekayasa. Sekarang dipisah. Itu saja. Dulu 9, sebetulnya sekarang juga masih sama karena ini dipisah. Nah, kemudian juga manufaktur dan rekayasa tadi ada 10, yang tadi dulu itu masuk ke sini. Nah, kemudian manajer pertambangan, kemudian, nah ini informasi nih, ini digabung antara komputer dan telekomunikasi, ya terutama di jaringan komputer dan jaringan komunikasi digabung, dulu terpisah gitu. Nah kemudian ada perangkat lunak plus, nah sekarang tambah game. Nah yang selama ini di sekolah ada multimedia, nah ternyata multimedia tidak termasuk program keahlian, tapi konsentrasi keahlian. Nanti kalau di Ibu dan Bapak ada multimedia, slotnya ada 3. 1 bisa masuk ke animasi, 2 DKP, dan ketiga masuk ke broadcast. Silakan tentukan di sekolah untuk menentukan itu. Oke, Ibu dan Bapak lanjut ya. Nah, ini kemaritiman, kemudian bismen. Bismen. Ya, ada 3, ada pemasaran, ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dulu namanya OTKP, kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, sebelumnya nih, Bu Aula, kalau di Kemang 1 ada berapa program keahlian? Ya Pak, saya. Ada berapa program keahlian? Di sini ya? Ada 5 program keahlian Pak. Oh, apa saja Bu? Apa saja? Desain informasi dan permodelan, DPIB, kemudian TO, sekarang teknik otomotif. Kalau dulu TBO Pak jurusannya. Oh, ya. Nah, ini contoh otomotif. Nanti Ibu mengambilnya konsentrasi apa gitu ya? Nah, boleh yang lama misalnya, tapi juga boleh yang baru, silakan ya. Nah, tadi kayak konstruksi ya, dulu masuknya di rekayasa. Dan ini udah Bapak, ini kami sedang membuat kurikulum industri. Salah satunya konstruksi. Ternyata malam banyak masukan. Kemasukan ya gitu. Oke, lanjut saja kira-kira. Nah, pariwisata nih, yang dulu ada 5 sekarang tinggal 4. Kenapa? Karena busana pindah ke ekonomi kreatif gitu dan Bapak ya. Busana itu masuk di seni gitu. Dulu masuknya pariwisata, ini ramai juga orang-orang busana. Aduh, gimana gabung ke seni kata. Memang busana itu adalah kreativitas ya, industri kreatif gitu. Masuknya ke sana. Nah, ini konversinya Ibu dan Bapak ya, konversinya. Misalnya tadi nih, dulu program keahliannya teknologi konstruksi dan properti. Ada di sini kompetensi keahliannya. Misalnya tadi Ibu adalah DPIB. Dulu teknologi konstruksi dan properti, ternyata sekarang masuknya program keahliannya sama ya, DPIB kan gitu. Dulu kan program keahliannya konstruksi dan properti, tapi sekarang masih sama dengan konsentrasi ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi yang dulu hanya 1 program keahlian sekarang jadi 4. Nah, ini juga sama Ibu dan Bapak ya. Dulu yang namanya teknik otomasi industri ada di ketenagalistrikan, sekarang masuk teknik elektronika. Artinya apa Ibu dan Bapak? Ini konversinya. Jadi tidak hilang, ada yang masuk jadi masih tetap program keahlian, ada yang masuk ke program keahlian yang lain, gitu saja ya. Oke. Saya lanjut saja. Nah, ini dan Bapak. Masuk sekarang struktur. Nah, oke. Dulu kan batang tubuh struktur kita, kurikulum kita itu pertama muatan nasional. Kedua muatan kewilayahan. Yang ketiga muatan kejuruan. Sekarang muatan A, B, dan C. Ya. Yang A dan B ini, Ibu dan Bapak, itu namanya muatan umum. Semua mapel itu persis sama dengan SMA. Persis isinya persis sama muatan A itu.
Yang 6 mapel itu. Sedangkan muatan B kejuruan. Nah, Ibu dan Bapak seperti itu. Nah, di situ nanti ada perubahan. Ada mata pelajaran yang tadinya akademik ya menjadi vokasi. Menjadi vokasi yaitu matematik dan bahasa Inggris gitu. Gitu dan Bapak ya. Oke. Lanjut misalnya. Kita lihat ini Ibu dan Bapak sama-sama. Yang umum nih. Ini umum ya, persis sama materinya dengan SMA. Persis. Sudah sampai ke 3 fasenya. Selesai. Gitu. Yang tidak selesai kejuruannya karena belum ada konsentrasinya kan gitu. Gitu. Nah, jadi dan Bapak 1 2 3 4 5 6 di umum itu sama dengan SMA. Termasuk materinya. Jamnya, Ibu dan Bapak. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, sebetulnya jam itu yang ditulis adalah jumlah JP per tahunnya. Jumlah JP per tahunnya. Ini kalau dalam kurung 3, 2 itu mengikuti yang lama lah gitu ya. Jumlah-jumlahnya. Untuk melihat saja. Nanti Ibu dan Bapak boleh di sana. Di jadwal itu hanya 108 JP gitu saja. Kenapa demikian Ibu dan Bapak? Diharapkan nanti Ibu dan Bapak boleh melaksanakan itu menggunakan sistem blok. Ibu dan Bapak harus diketahui yang namanya sistem blok, jadwal blok itu bukan hanya untuk SMK saja. Sekarang SD, SMP, SMA pun sudah menggunakan sistem blok gitu. Ini ya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh PKN di blok? Mangga silahkan. Misalnya nih PKN kan ada 5 nih. Udahlah, bukan 2 jam lagi. Berarti harus 6 jam gitu. Jadi harus 6 jam. Ya, contoh seperti itu. Oke, ke kejuruan. Kenapa Inggris terapan? Gitu, Ibu dan Bapak. Kelas 10 masih sama. Kelas 10 masih sama, umum. Tapi kalau sudah kelas 11, 12, maka itu matematika terapan. Bahasa Inggris terapan. Sesuai dengan konsentrasinya, jurusannya. Gitulah. Jadi kalau Ibu Bapak mengajar matematika di jurusan DPIB, apa sih yang harus diperkuat, diperdalam? Gitu. Misalnya untuk ini kan siku-siku. Wah, itu barangkali pasti lebih dalam di sana gitu. Dibandingkan guru matematika mengajarnya barangkali di jurusan perhotelan, pasti beda apa yang dibutuhkan di sana gitu. Termasuk bahasa Inggris. Ibu dan Bapak, termasuk bahasa Inggris. Berarti nanti guru bahasa Inggris masuk di DPID cerita gitu, berhubungan dengan jurusan DPIB. Masuk ke perhotelan, perhotelan. Masuk kuliner, kuliner. Itu namanya terapan gitu. Kira-kira masuk ke otomotif, berarti harus tahu tentang otomotifnya. Peralatannya apa dan sebagainya. Pasti beda kan peralatan antara DPID dengan otomotif, kira-kira kan begitu. Itu yang dimaksud dengan terapan. Aplikatif gitu. Tuh. Kemudian ada informatika. Kan dulu kita kenalnya KKPI, SIMDIK, SIMKOMDIK. Nah, sekarang namanya informatika. Ini Ibu dan Bapak disamakan dengan SMA. Kalau dulu kan tidak ya gitu. Hanya yang membedakan dengan SMA itu adalah jamnya. SMA hanya 2 JP. Artinya hanya 72 JP itunya. Kita 144.
Ada beda-beda materinya yang berbeda dengan itu. Ini Bapak. Nah, yang baru adalah nomor 4 yang disebut Project IPAS. Nah, Ibu dan Bapak, kalau sudah project itu mah mesti harus pakai sistem blok gitu. Gitu ya. Project IPAS, Project Kreatif Kewirausahaan. Kalau dulu produk, sekarang namanya project. Project Profil Pelajar Pancasila Budaya Kerja. Itulah Ibu dan Bapak harus diblok. Mutlak kalau itu. Yang kejuruan karena tuntutannya tadi adalah berbasis PBL juga harus seperti itu. Ya, upayakan seperti itu. Nah, ini yang 4 ini Ibu dan Bapak, ini tidak bisa dibagi-bagi. Misalnya proyek IPAS, fisika 2 jam, IPS 2 jam, kemudian kimia 2 jam. Bukan seperti itu, bukan. Karena bukan ke substansi. Kalau sudah dibagi gitu, maka guru kimia ngajar kimia. Padahal ini proyek yang sudah disiapkan tema-temanya. Temanya berbasis keIPA-an dan keIPS-an. Kalau di Ibu semua adalah ke teknologi, berarti cari tema-tema yang berhubungan dengan itu. Gitu, Ibu dan Bapak. Baru ditentukan gitu. Kalau ada 9 tema atau 7 tema, bisa 52, silakan. Yang jelas tema-tema itu mana yang paling banyak berhubungan dengan sekolah Ibu gitu kan gitu. Jadi tidak bisa dipisah-pisah kayak tadi ya. Karena ini adalah teamwork gitu. Project itu adalah lintas disiplin ilmu. Maka di dan Bapak, siapa sih yang berwenang? Itu udah jelas di Kemendikbud itu, Bu, ya, kewenangannya. Nanti di bawah ada. Bisa ada melibatkan guru fisika, melibatkan kimia, biologi, IPA, IPS, sejarah, ya, ekonomi, bisa di sana. Sesuai dengan tema yang akan dikembangkan. Begitu. Jadi kalau misalnya nih, Bu dan Bapak, itu kan ada 216 JP. Gitu ya. Nah, cari tema ini ternyata misalnya, oh tema 1 sudah ditentukan, membutuhkan 36 JP dalam kegiatannya. Berarti nanti 216 dikurangi 36 JP seberapa? Apalagi kegiatannya gitu. Ya. Jadi tidak fisika 2 jam ngajarnya ini. Tidak seperti itu lagi. Karena Ibu dan Bapak tidak ke substansi keilmuannya. Tetapi bagaimana siswa digiring ya peserta didik itu mampu memformulasikan pengetahuan keterampilannya itu secara aktual dan faktual. Oke. Nah, kita lihat Ibu dan Bapak yang 5 nih. Kejuruan. Wah, kemarin protes banyak. Kok kejuruan itu hanya 1 mapel gitu. Jadi berkurang katanya. Jamnya kan gitu. Nah, padahal tidak seperti itu dan Bapak. Ya. Tadi guru informatika siapa yang punya kewenangan di sana? Bukan hanya guru TIK saja. Guru kejuruan pun boleh di sana. Guru kejuruan dan TIK, tapi guru kejuruannya yang mumpuni gitu ya dalam materi itu gitu. Misalnya nih guru kejuruan kurang, informatika gurunya sedikit dan lebih, terlalu banyak bebannya, pakai yang kejuruan. Itu di kewenangannya seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian di situ hanya ada 1 mapel di kelas 10. Namanya dasar-dasar program keahlian apa. Misalnya tadi dasar-dasar DPIB gitu kan, desain modelan dan sebagainya. Contoh seperti itu. Itu 216 DP. Nah, di CP-nya lihat Ibu dan Bapak. Di CP-nya itu ada berapa elemen di sana. Nah, kemarin kan banyak yang bertanya, "Pak, boleh tidak ini diajar oleh 2 guru?" gitu ya. Diajar oleh 2 guru. Nah, sebelumnya kalau saya sarankan, kalau kelas 10 Ibu dan Bapak gitu ya, di program keahlian DPIP itu berapa rombel? Misalnya ada 4 rombel, 3 rombel. Pegang saja 1 rombel oleh guru, 1 guru misalnya. Kalau memecah elemen ya mungkin nanti agak ini. Tapi ya membagi itunya yang agak susah nanti jamnya. Karena CP itu adalah 216 dasar pelajaran itu. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi bukan dibagi jamnya 3 jam, 3 jam bukan seperti itu. Tapi tadi kalau bisa
satu rombel, satu guru kalau bisa. Nah, kalau bagi elemen nanti kan ke elemennya agak susah nanti ngaturnya, ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu Ibu dan Bapak. Nah, kenapa ini? Karena sekali lagi kelas 10 itu sekarang diarahkan ke passion. Passion dulu. Maka Ibu dan Bapak di dasar-dasar ini tidak mungkin anak bisa sampai terampil. Apalagi presisi, nggak mungkin. Karena hanya dikenalkan dasar-dasarnya. Kenapa? Karena tadi passion. Jadi semua program keahlian, 50 program keahlian yang ada, semua CP-nya 1 sampai 4 sama. Coba lihat. Yang pertama berbicara tentang proses bisnis program keahlian itu. Yang kedua berbicara tentang perkembangan teknologi di jurusan itu. Yang ketiga berbicara tentang entrepreneur dan sebagainya. Baru kesananya teknik-teknik dasar, hanya memperkenalkan saja gitu. Kalau Ibu dan Bapak nih jurusan DPIB misalnya program, diperkenalkan misalnya semua alat, coba praktek, tapi tidak dituntut sampai terampil gitu. Ya, anak memperkenalkan alat, bagaimana menggunakannya, praktek yang sederhana saja. Itu. Kenapa? Karena nanti di kelas 11 baru pendalaman di konsentrasi gitu. Itu dan Bapak, passion yang dibangun. Karena sekarang itu semester 1-2 itu adalah ke passion. Lanjut dan Bapak. Nah, jadi nanti konsentrasinya ditentukan oleh sekolah ya, dan Bapak. Berikutnya dan Bapak proyek kreatif ya. Nah, dan kewirausahaan. Proyek dulu produk. Nah, ini kan Ibu dan Bapak kalau dulu kan gini. Produk KWU 2 jam, produktifnya 5 jam. Ini tidak seperti itu lagi gitu. Tidak di-split seperti itu lagi. Ya, tetapi tetap itu sekian 180 JP di semester itu. Nanti sekali lagi karena proyek berarti ada kolaborasi, melibatkan guru kewirausahaannya, guru kejuruannya bersama-sama dalam bentuk proyek gitu. Dalam bentuk kegiatan apa proyek itu? Ya, misalnya bikin produk ini dan lain sebagainya. Apalagi tadi PBL itu ada order bersama-sama gitu. Bikin order bagaimana orang KWU-nya mampu memberikan apa namanya? Memprediksi apa ada analisis pasar. Kemudian marketnya bagaimana seperti itu dan Bapak. Ya, nomor 7 Bapak adalah namanya PKL. Nah, ini suatu yang baru ya. Suatu yang baru dan Bapak ya PKL ini. Kenapa yang baru? Kenapa yang baru? Kenapa? Karena PKL sekarang masuk mata pelajaran. Kalau dulu tidak masuk mata pelajaran kan? Ya, tidak masuk mata pelajaran. Sekarang masuk mata pelajaran. Gitu, ya. Dulu mah hanya model pembelajaran aja di kelas, ya di sekolah dan di industri. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, kalau kita lihat di struktur itu jumlahnya ditempatkan di semester 6, di kelas 3 semester akhir. Kenapa demikian? Harapannya anak-anak di sekolah selesai sampai semester 5, Bu. Beres US dan sebagainya kan gitu. Gitu Ibu dan Bapak. Itu ya. Nah, sekarang harapannya kalau sudah selesai di semester 5 kan gitu. Anak di semester 6 konsentrasi, dia PKL, praktek. Kemudian di sana juga dilangsungkan kegiatan uji kompetensi, uji sertifikasi, dan sekaligus nanti ada rekrutmen gitu. Harapannya kan seperti itu gitu. Nah, tidak diganggu-ganggu gitu. Kan selama ini mah diganggu ya Bu ya. Coba sekarang itu ini keluhan dari industri. Anak sedang praktek, tiba-tiba dipanggil oleh sekolah ikut ujian ulangan kan begitu. Akhirnya katanya mengganggu program yang ada di industri gitu, ya. Nah, tapi kan Ibu dan Bapak pasti ada kendala. Sekolah kita banyak, industrinya sedikit. Jadi Ibu dan Bapak boleh saja Ibu mendesain mungkin dari semester 5 dan 6, mangga silahkan. Itulah Ibu dan Bapak. Tetapi kalau industrinya siap di semester 6, Ibu Bapak bisa melakukan seperti itu, bagus gitu. Silakan. Ya, gitu. Baik, dan Bapak itu PKL, ya. Jadi mapel. Berarti nanti ada capaian pembelajarannya. Ada nilai-nilainya, gitu ya.
Nah, PKL ini tentu Ibu dan Bapak yang melaksanakan industri. Gitu ya, industri kesepakatan CP-nya apa yang dinaikkan industri, kemudian yang menguji mereka kan gitu. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya adalah mata pelajaran pilihan. Ini juga baru. Ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, filosofinya kalau mata pelajaran pilihan itu berdasarkan pilihan siswa. Jadi Ibu nanti ya membuat apa ya? Angket anak-anak ya kira-kira mapel apa yang akan dipilih gitu. Jadi pertama itu bukan sekolah yang menentukan. Ibu semua kumpulkan analisis. Pasti repot. Kalau Ibu ada kelas 10 sekarang ada 500, wah nggak kebayang banyak-banyak ya. Nah, Ibu analisis mana yang paling banyak. Kemudian diskusikan lagi dengan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua perhatikan juga ada nggak SDM-nya. Ada nggak fasilitasnya. Gitu. Nah, kita paham SMK itu kan menjadi 3. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Kan gitu dan Bapak. Ya. Pada saat anak akan bekerja, silakan mapel apa yang bisa mendukung di konsentrasi tadi. Di konsentrasi tadi. Nah, jadi pilih mapel. Di situ kan ada 4 JP dan Bapak. Ada 144 JP. Bisa saja ada 2 mapel. Ya, betul. Bisa saja jadi 2 mapel. Mangga silahkan. Ya, misalnya nih SMA Kemang gitu ya. Ada anak yang banyak bekerja di luar negeri. Misalnya di Timur Tengah. Gitu ya. Boleh bahasa? Boleh. Tambah bahasanya. Tapi kalau ke Timur Tengah jangan ada bahasa Jepang, Korea atau Cina tuh gitu. Gitu ya. Kalau ke Timur Tengah mah pasti harus bahasa Arab kan gitu. Betul ya? Nah, jadi boleh dalam bentuk bahasa Ibu dan Bapak, dan ini kebekerjaan. Boleh juga lintas konsentrasi. Boleh lintas konsentrasi Ibu dan Bapak. Misalnya nih, tadi di Ibu ada otomotif, buka TKRO, buka juga TBSM. Konsentrasinya anak di TKRO mau belajar di TBSM, itu pilihan anak dilayani gitu. Atau lintas program keahlian. Anak DPIB mau belajar tentang TBSM, mapel yang itu boleh, Bu. Selama itu ada di sekolah lah. Kalau harus jauh kan susah juga, beda sekolah ya, dan Bapak gitu. Nah, bahkan kalau Pak Wikan, anak otomotif mau belajar digital marketing, layani dan Bapak gitu. Bagaimana caranya? Mungkin tadi mendatangkan guru tamu dan sebagainya. Ya, gitu. Tapi sekali lagi perhatikan SDM fasilitas yang ada di sini, gitu. Itu Ibu dan Bapak ya. Nah, itu untuk kebekerjaan. Bagaimana Pak? Di kami itu ada yang mau melanjutkan. Fasilitasi juga Ibu dan Bapak. Berarti mereka harus diperkuat. Mapel apa misalnya? Mau melanjutkan bersaing. Kan kita lemahnya di matematik dan bahasa Inggris. Coba diberikan layanan seperti itu gitu. Jadi dari awal anak sudah kelihatan passionnya kemana gitu. Nah, itu mata pelajaran pilihan. Kemudian anak yang mau, saya mau jadi pengusaha. Sama juga gitu Ibu dan Bapak. Dilayani bagaimana nih? Apa yang dilakukan oleh sekolah untuk membekali anak pilihan itu tentang kewirausahaan. Gitu Ibu dan Bapak ya, gitu. Nah, jadi Ibu dan Bapak, inilah merdekanya. Sekali sekolah bebas menentukan konsentrasi, kemudian siswa boleh memilih. Dan inilah Ibu dan Bapak sekarang di SMA juga kan begitu. Ya, informasinya bahwa sudah tidak ada lagi jurusan IPA, IPS atau bahasa. Jadi nanti anak sesuai dengan pilihannya. Misalnya nih, ya, Bu Epi, saya mah mau ambil fisika, mau ambil sejarah, mau ambil ekonomi, mau ambil biologi, mangga silahkan. Sekolah di SMA itu harus seperti itu sekarang. Jadi sudah tidak ditentukan lagi jurusan IPA, IPS, bahasa sudah tidak. Itu Ibu dan Bapak ya, saking merdekanya ya gitu. Nah, inilah Ibu dan Bapak pemahaman merdeka belajar, gitu ya. Merdeka belajar itu apa Ibu dan Bapak tadi contohnya? Gini Ibu dan Bapak, konsepnya. Jadi siswa itu pemahaman merdeka itu
siswa harus dilayani sesuai dengan potensinya. Sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangannya. Kan disadari atau tidak Ibu dan Bapak, saat ini gimana gitu. Kita melayaninya sama aja ya. Sama aja gitu kan. Nah, contoh gini, contoh ininya. Kan di kelas itu Ibu dan Bapak, ada anak yang senang gaya belajarnya itu melalui visual. Ada yang senang melalui audio. Ada yang senang kinestetik. Tapi selama ini, guru itu gimana saya aja ngajarnya. Karena Ibu senangnya visual, visual aja. Sehingga Ibu dan Bapak yang audio itu tidak dilayani. Maka pasti anak-anak yang senang visual itu lebih unggul gitu di pelajaran Ibu. Tapi guru yang lain senangnya audio, pasti audio. Nah sekarang itu tidak seperti itu lagi. Jadi Ibu dan Bapak harus melayani secara adil. Sesuai dengan potensinya, adil itu gitu. Bukan sama, tapi adil gitu. Contoh gini, Ibu Bapak memberikan tugas. Kan selama ini tugas dikerjakan sama oleh 36 anak gitu. Soalnya sama, tugasnya sama. Nah nanti Ibu dan Bapak, kalau memberikan tugas harus variatif sehingga anak bisa memilih sesuai dengan potensinya gitu. Sehingga mereka berkembang gitu, ya, dan Bapak. Ini. Jadi Ibu dan Bapak ini kaitan juga dengan penilaian. Saya melihat ya di panduan penilaian, ini sebetulnya ini Bu Susan di pesan sedang sama memberikan materi. Tadinya saya mau tanya nanti, berkenaan dengan panduan. Seolah-olah di sana sudah tidak ada SKM lagi, Bu. Bapak sudah tidak ada SKM lagi gitu ya. Nah, ada kata-kata gitu. Kenapa? Tidak ada standar minimum yang diberlakukan untuk semua siswa sama. Karena tadi berbeda gitu. Ya, berbeda anak-anak itu. Nah, tapi di ujung-ujungnya di akhir fase ada gitu. Ini yang di panduan, ini yang akan saya tanyakan Bu dan Bapak gitu ya. Apakah masih ada SKM? Kalau berdasarkan itu tidak ada gitu. Jadi karena potensi anak berbeda-beda, kan tidak. Contoh sekarang gini, Ibu Bapak mengajar bahasa Indonesia. Berapa sih KKM-nya, SKM-nya? 80. Sama kan semuanya? Padahal potensi anak berbeda-beda gitu Ibu dan Bapak. Ini, itu contohnya seperti itu. Oke. Ya, maka Ibu dan Bapak kalau saya melihat dari contoh panduan di rapot itu sudah tidak ada tertulis KKM sekian, tidak ada gitu. Oke. Berikutnya Ibu dan Bapak adalah muatan lokal. Muatan lokal. Nah, ini disiapkan. Jawa Barat kan Ibu dan Bapak. Ya, itu sudah jelas. Ada namanya bahasa Sunda, Pergub. Ya. Oh, Pak, bahasa Sunda udah cukup saya di kelas 10. Kelas 11 mau yang lain, mangga silakan. Silakan. Ya, Ibu dan Bapak. Gitu. Jadi, budaya itu, lokal itu adalah sesuai dengan budaya yang ada ya di kabupaten kota masing-masing atau di Jawa Barat. Kira-kira apa nih di Bekasi yang ininya barangkali ya yang unik bisa dikembangkan. Itu seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak ya, Ibu dan Bapak itu seperti itu. Jadi jumlahnya secara agregat sama dengan kurikulum lama. 46 ya. Ini kan yang bawah ada satu lagi. Ya, ada proyek penguatan. Itu Ibu dan Bapak sama. Proyek itu bisa kewenangannya seluruh guru. Bukan hanya guru PKN, bukan hanya guru kejuruan saja. Tapi seluruh guru punya kewenangan untuk mengajar di proyek. Maka Ibu dan Bapak inilah yang harus dibahas di EHT ini. Menghasilkan kegiatan-kegiatan itu. Ya, itu. Contoh seperti itu Ibu dan Bapak. Ya, itu dan Bapak ya. Nah, seperti itu dan Bapak. Jadi totalnya tetap seminggu 46. Jumlahnya 46.
Nah, kemudian Ibu dan Bapak di semester sama. Bedanya di kelas 10 4-4 ya. Jadi nanti yang PKL itu bukan untuk guru kejuruan saja, 4/4 itu. Berlaku semuanya. Nanti pendidikan agamanya di mana dan sebagainya. Toh sama satu minggunya dalam 46 44 gitu. Jadi sebetulnya tidak akan mengurangi Ibu dan apa-apa. Tidak akan begitu. Oke. Oke, Ibu dan Bapak ya, ini yang Ibu Bapak tadi saya sampaikan ya, dalam bentuk passion ya, semester 1 dan 2 itu ke passion. Jadi Ibu dan Bapak hindari yang langsung praktek kejuruan. Praktek secara mendalam maksudnya. Kalau hanya memperkenalkan saja dasar-dasar silakan, karena itu adalah untuk yang konsentrasi memperkuat. Oke, seperti itu dan Bapak ya. Nah, kemudian capaian pembelajaran insya Allah nanti dan Bapak pada saat sudah selesai kos, modul ajar kelas, sudah selesai persiapan kelas 10, nanti dan Bapak sudah mempersiapkan untuk kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu ya Bu dan Bapak ya. Kira-kira seperti itu. Oke Bu dan Bapak ya. Ini prinsip pembelajaran tadi saya sampaikan. Ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Ibu dan Bapak lakukan dulu asesmen diagnostik. Ada 2 ya. Kognitif dan non kognitif. Non kognitif itu berhubungan dengan masalah pribadi anak, latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, kemudian harapan anak, kekuatan anak, kelemahan anak. Sehingga kita punya peta setiap anak itu. Kemudian yang kognitif hubungan dengan pemantik awal dari materi. Analisis hasilnya nanti Ibu dan Bapak membuat persiapan untuk pembelajaran. Persiapan pembelajaran. Begitu ya, persiapan pembelajaran. Gitu. Nah, di proses itu lakukan namanya formatif. Formatif itu ada yang disebut dengan assessment for learning, assessment as learning. Sebagai perbaikan pembelajaran dan sebagai refleksi. Kalau itu prosesnya sudah bagus, maka hasilnya pun ada yang bagus. Di akhir namanya sumatif. Sumatif itu dan Bapak untuk menentukan apa? Go or no go gitu. Go or no go. Formatif nanti dijadikan pertimbangan di dalam menentukan di sumatif. Begitu Ibu dan Bapak ya. Oke. Nah, ini baru masuk tadi Ibu dan Bapak ya. Ini membuat asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Tapi fungsinya Ibu dan Bapak yang perlu ini Kak. Ya ke Ibu Gepi ya, kan yang dari Pusmenjar ya gitu. Itu tinggal dipelajari saja. Oke, ada perangkat ajar. Ada perangkat ajar ya. Ada buku kan Ibu dan Bapak ya, gitu. Project nanti khusus dibahas di project ya, profil pelajar Pancasila dan itu. Sekarang sebetulnya kebetulan ya kepala sekolahnya ikut dalam kegiatan ini sebagai IN. Itu akan lebih diperjelas lagi nanti ya Pak Ade ya gitu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak KOS tadi ya. Ini kan pengganti dari KTSP. Jadi Ibu dan Bapak KOS ini operasional, implementatif, tidak seperti KTSP. Apapun dimasukkan di KTSP jadi tebal, disimpan di lemari, nggak pernah dibuka-buka gitu. Nah, ini yang harus ini kan. KOS itu yang benar-benar akan dilaksanakan. Contoh tadi, di tahun ini profil pelajar Pancasila, tema apa yang akan dilakukan? Itu saja yang dimasukkan. Gitu. Ya, misalnya budaya kerja tentang apa? Kebekerjaan tentang apa? Yang lainnya berapa? Ambil berapa pilihan, tema, masukkan. Tidak perlu semua dimasukkan. Proyek IPAS-nya juga sama. Produk kreatifnya juga, proyek kreatif apa? Jadi tidak semuanya gitu.
ya. Nah, ini jadi itu ya supaya lebih operasional. Sehingga Kemang 1 dengan Kemang 2 dengan konsentrasi yang sama pasti beda. Sudah peserta didiknya karakteristiknya berbeda, SDM-nya berbeda, industrinya berbeda, pasti beda. Salami iya kan kenapa, Bu? Di copy paste, semua KTSP sama gitu se-Jawa Barat gitu ya. Padahal beda-beda gitu ya, gitu. Mohon, Pak. Oke. Ini prinsipnya ya. Tadi berpusat pada peserta. Kemudian ada konseptual, esensi, ya, accountable dan partisipasif ya, Ibu dan Bapak. Seperti itu, Ibu dan Bapak ya, kira-kira tentang KOS itu. Isinya ada 6 komponen. Ini Ibu dan Bapak 6 komponen mutlak ada. Ya, mutlak adanya itu 6 komponen ini Ibu dan Bapak. Pertama Ibu dan Bapak karakteristik. Karakteristik ya Ibu dan Bapak ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak ya, ada visi misi. Itu kan sekolah sudah terbiasa membuat itu Ibu dan Bapak ya. Nah, ada visi misi. Nah, kemudian apalagi ini komponennya? Nah, ada pengorganisasian pembelajaran. Ada pengorganisasian pembelajaran, dan Bapak. Nah, ini. Di dalamnya ada intrakurikuler, ada P3 Pro Pancasila dan Budaya Kerja, ada PKL, ada ekstrakurikuler. Ini apa kira-kira yang ini? Ya, disebutkan ekstrakurikuler ada 15, tapi tidak berjalan. Jangan gitu ya. Apa yang bisa berjalan, yang bisa benar-benar direalisasikan. Baru ke rencana pembelajaran. Ini kan modul ajar sudah ada. Bagaimana itu pengaturannya? Ya. Kemudian misalnya silabus ada di ATP. Pak tadi yang tanya boleh menggunakan program tahunan apa semester boleh saja. Walaupun sebetulnya di ATP itu menggambarkan tentang itu ya alur itu. Nah, kemudian baru pendampingan dan akhirnya adalah lampiran. Mungkin nanti Ibu dan Bapak ini khusus ya, tadi saya sudah lihat siapa yang akan menyampaikan KOS ini. Ya, materinya nanti juga yang PowerPoint-nya nanti saya kirim ya, kalau nggak salah belum ya Bu Epi ya, saya belum ngirim itu ya. Barangkali nanti di ini kan di saya share Pak. ya materi-materi itu ya. Siap gitu. Pak, terima kasih. Jadi acuan bagi Ibu dan Bapak. Oke. Nah, ini tadi Ibu dan Bapak ya. Yang harus terus dikembangkan adalah nomor 3, 4. Ya, harus dikembangkan tentang itu. Ya. Nah, ini kewenangan mengajar contoh tadi ya. Nah, ini sudah ada sertifikasinya yang IPAS itu. Termasuk tadi yang otomotif dan sebagainya ada. Baca saja di Kemendikbudristek nomor 165. Pasti Ibu Bapak sudah punya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu Ibu dan Bapak ya, evaluasi ya sampai kepada pengembangan ya Ibu dan Bapak. Oke. Kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak ya tentang struktur kurikulum kita. Ya. Mari kita Ibu dan Bapak berdiskusi apa yang belum sama persepsinya tentang apa. Supaya lebih ini lagi dalam diskusi ini Ibu dan Bapak ya. Nah. Oke, seperti itu. Tapi barangkali juga nanti saya mohon maaf, saya sudah resign ya di itu mau nanya kebususan tentang penilaian meyakinkan itu. Nanti ya ada jeda sedikit. Tapi ini masih. Nanti kalau sudah dipanggil ya. Mangga silakan Ibu, Bapak kalau ada yang bertanya silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji Nanang atas pemaparannya luar biasa sekali. Membuat kita banyak tambah lagi wawasan nih Pak. Oke, teman-teman yang lain. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan mangga raise hand saja. Nanti kami buka untuk unmute dari panitia. Silahkan apabila ada yang mau bertanya. Mumpung ada narasumbernya langsung nih yang paham mengenai kurikulum. Jadi bisa ditanyakan langsung ke Pak Haji Nanang nih. Ayo silakan Bapak Ibu, terutama mungkin program keahlian nih yang akan menjalankan di jurusan Pak. Masih banyak mungkin di sini yang masih bingung untuk bagaimana pelaksanaan kurikulum yang baru ini di masing-masing jurusan Pak.
Kebetulan untuk kapro kita belum ada yang mengikuti komite pembelajaran, jadi masih ada yang kebingungan nih Pak. Siap. Jadi sok silahkan Ya, mangga kepada silakan. para kaprofnya, mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada narasumber. Silahkan, ada yang raise hand? Pak Irfan ya? Ada Pak Irfan, Pak, ingin bertanya langsung nih Pak ke Bapak. Silakan. Mungkin saya buka mic-nya Pak Irfan, silahkan bertanya langsung. Iya, terima kasih. Pak Irfan. Terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, oke, siap. Lanjut Pak Irfan. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Nanang atas penjelasannya yang sangat begitu detail terkait tentang SMK Pusat Keunggulan ini Pak. Boleh izin perkenalkan dulu Pak, nama saya Irfan, kebetulan saya kepala program Teknik Bodi Otomotif Pak, yang dulu itu kepala kompetensi keahlian Teknik Bodi Otomotif, yang mungkin sekarang berubah jadi kepala program Teknik Otomotif. Nah, yang mungkin sambil berjalan, mungkin yang saya tanyakan di sini Pak, ketika tadi yang Bapak menjelaskan panjang lebar terkait soal kurikulum yang dilaksanakan di sekolah pusat keunggulan, ketika berbicara teknik otomotif, otomatis pelajaran yang berhubungan dengan otomotif itu diajarkan, dari mulai TBSM, TKRO, Trikotronik, TBO, dan lain-lain itu diajarkan di kelas 10. Nah, ketika di TBO sendiri, pembelajaran di kelas 10-nya itu berbicara jam, itu 13 jam pelajaran. Nah, sekarang itu khusus TBO. Nah, sekarang belajarnya disemuakan di kelas 10. Mungkin itu dari saya, pendapat saya mungkin kalau salah diluruskan, Pak. Jadi ketika sekarang di kelas 10 itu hanya 6 jam. Sedangkan pembelajaran itu harus semua dipelajarkan. Itu maksudnya seperti apa gitu, Pak, soal pembagian pengajarannya itu. Seperti itu mungkin, Pak, sambil berjalan saja. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Irfan ya. Jadi gini, memang kelas 10 itu kan dikemas dasar-dasarnya. Mungkin pembuat CP tadi isinya seperti tadi, mengarahkan ke, jadi bisa saja dipegang oleh satu orang. Pasti orang otomotif memahami semuanya. Karena ini hanya dasar-dasarnya saja. Nanti di perdalamnya dikonsentrasi. Misalnya Pak Irfan di bodi otomotif. Kalau di kelas 10 ada bahasan di elemen, berarti hanya pengenalan saja. Baru nanti dikonsentrasi di perdalam. Begitu juga mungkin dengan TKRO, TBSM. Seperti itu, dan Bapak ya, itu. Ya, seperti itu ya, Pak Irfan ya. Jadi maksud saya, apakah harus dipegang oleh seluruh guru? Ya, tidak seperti itu juga gitu. Karena tadi ya berarti kalau satu mapel nanti dibagi-bagi elemen. Nah, upayakan tadi kalau misalnya di Kemang ada berapa rombel nih? Otomotif kelas 10. 2 kelas. Ada 3, berarti 3 guru lah minimal gitu. Artinya ya 2 rombel, Pak, 2 rombel. Ya. Jadi seperti itu Pak Irfan. Ya, ada 2 rombel. Guru otomotifnya berapa? Satu-satu saja dulu. Nah, nanti pada saat proses persamaan, karena agak susah kalau membagi unit-unit atau elemen itu. Artinya, guru otomotif harus menguasai semua kan? Iya. Ya, kalau selama ini Bapak di TBO kurang paham di sini. Kan kelas 10 itu hanya dasar-dasar saja. Memperkenalkan saja. Tidak tuntut anak tampil skill, tinggi terampil, apalagi presisi mahir. Tidak, hanya memperkenalkan saja. Praktek seperti ini. Kemudian nanti dikonsentrasi baru diperdalam sesuai dengan konsentrasinya. Barangkali seperti itu ya, Pak Irfan ya. Siap. Ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ya, jadi mungkin saya simpulkan ya, kalau di kelas 10 mungkin ya takut saya salah juga Pak Nanang. Kalau di kelas 10 itu kita hanya kenalan. Kalau ibarat kata saya suka mengibaratkan kalau kita mau kawin, ada PDKT-nya, ada tunangannya. Kalau di kelas 10 iyalah. KT doang, Pak. Gitu. Tidak kenal di bodi otomotif itu peralatannya apa saja gitu kan, Pak Irfan kan gitu ya. Betul. Di TKRO itu dikenalkan dari awal. Nah, gitu. Ya,
Mungkin nanti di kelas 11 12 baru kita kawin gitu, Pak. Jadi Ya, kalau betul. itu, mungkin itu yang kalau saya tangkap ya Pak Nanang ya. Itu. Siap, betul. Itu ya Pak Irfan, mungkin jadi mungkin bisa kita simpulkan kenapa sih di dasar-dasar kompetensi keahlian kok jamnya hanya sedikit, tapi materinya banyak. Bukan materi semua harus diajarkan secara menyeluruh, anak harus paham semua tentang program keahliannya itu, tapi yang penting kita anak itu kenal sama jurusannya, mau belajar apa ke depannya gitu mungkin. Ya. Siap, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin dari yang lain, Pak? Bangga, Bapak silakan. Ibu, monggo silakan, ada yang raise hand lagi. Apabila ada yang mau ditanyakan, Pak Nakib, ada Ahmad Nakib, Pak. Pak Nakib ya? Iya, Pak Nakib. Boleh ditampilkan mukanya, Pak Nakib? Iya, ada Pak Nakib, Pak. Silahkan, Pak Nakib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada narasumber yang sudah memberikan kesempatan. Saya ingin ini Pak, sebenarnya tadi pertanyaannya hampir sama mungkinnya sama tadi Pak Irfan. Saya kebetulan memegang mapel PAI Pak. Nah, kemarin itu memang saya pun sudah mengikuti kegiatan komite pembelajaran. Namun Pak, yang menjadi kebingungan kami saat ini, jadi memang tadi Pak, jadi ada kebetulan untuk mapel PAI itu Pak, untuk yang kelas 10 terutama ya Pak ya, yang terbaru, yang revisi 2021 itu Pak, materi-materinya setelah saya pelajari Pak, dari tema-tema atau pembelajarannya itu, ternyata di kelas 10 itu ada materi yang sebenarnya yang sebelumnya itu memang ada di kelas 11 Pak gitu. Yaitu. Nah, jadi menurut Bapak kira-kira harus tetap kita mengacu kepada yang referensi yang terbaru kah? Artinya berarti kita mempelajari sesuai dengan materi yang terbaru di kelas 10 itu. Padahal sebenarnya adalah materi itu nanti disajikan di kelas 11 gitu Pak. Ya begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nakib ini, Pak Nakib revolusioner. Wah, luar biasa nih. Ya itu, seorang revolusioner. Nah gini Pak Nakib, dulu tadi saya sampaikan, kalau dulu dalam bentuk KIKD gitu ya, dipetakannya per tahun gitu. Tapi CP sekarang itu dipetakannya per fase. Gitu dan Bapak. Fase itu kelanjutan. Ya. Kan kalau dulu di SMP sudah diajarkan. Nah, di SMA diajarkan lagi gitu kan. Kalau fase enggak, jadi urutan gitu. Nah, jadi Pak Nakib, Bapak ikuti yang sekarang karena itu hasil kajian berdasarkan fase gitu. Tetapi yang jelas gitu. Apakah itu merupakan urutan logis? Bukan. Urutan logis. Jadi Bapak sudah tidak berbicara lagi yang KIKD, yang kurikulum lama. Itu lanjut aja kelas 11-12 yang sekarang. Tapi di kelas 10 itu sudah dipetakan seperti itu gitu. Karena yang menyusun adalah orang-orang ahli di bidang agama Pak di sana gitu. Nah, kecuali kalau merupakan prekuisit. Kalau di kejuruan misalnya prekuisit ya, prasyarat. Contoh gini di matematik. Anak itu belum bisa belajar perkalian perpangkatan sebelum anak itu belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kan gitu. Itu namanya prekuisit, prasyarat, urutannya. Nah, kalau di agama barangkali kan ada barangkali yang merupakan urutan atau juga banyaknya tidak, parsial materinya. Gitu kan kira-kira. Belajar fikih tentang A, B, mungkin tidak ada ininya. Nah, itulah fungsinya ATP, alur tujuan pembelajaran. Satu fase, misalnya nanti kalau Bapak bikin fase, ya kita lihat kalau agama kan udah persis sama ya, sampai fase F sudah ada gitu. Kita lihat gitu. Ya, itu namanya fase gitu. Urutan dilogiskan. Urutan logisnya sudah jelas. Untuk mencapai fase itu, fase akhir ya,
fase akhir misalnya di kelas 12 atau yang sekarang di fase E. Nah, materinya apa? Urutannya seperti itu. Untuk mencapai akhir di fase E itu, maka dibuatkan ATP alur-alurnya, peta jalannya gitu. Saya sebutkan peta jalannya, mapping kompetensinya. Ini dulu langsung ke sana gitu. Nah, kira-kira begitu. Coba Bapak nanti ya, jadi tidak dihubungkan dengan yang lama. Yang lama ada di 11. Nah, itu yang harus kita inikan. Kita fokus yang lama lanjut 11 12, tapi sekarang fokus di yang PK ya, artinya yang di kelas 10. Mungkin seperti itu Pak Nakib ya. Jadi ikuti aja yang sekarang karena itu sudah dalam bentuk fase-fase. Karena tadi namanya continuum curriculum. Di SMP sudah belajar ini dan ini, nanti di tingkat SLTA bagaimana. Seperti itu dan Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Nakib. Ya, sama. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Nanang, terima kasih Pak Nakib atas pertanyaannya. Jadi untuk sekarang kita ada 2 kurikulum yang berlaku di sekolah, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12 dan kurikulum PK di kelas 10. Ya Bapak Ibu, jadi kita bedakan dulu kurikulum yang berlaku di kelas 10 dengan yang kurikulum yang berlaku di kelas 11-12. Dan kurikulum yang kelas 10 ini kita berlaku fase ya dan dibuat alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum 2013 RPP. Mungkin ada lagi pertanyaan ini dari Pak Haji Hasan. Kepada Pak Haji Hasan dipersilahkan Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saya ini bukan hal yang baru Pak. Saya coba ingin nanya begini, kenapa tidak diberlakukan saja Merdeka Belajar untuk kelas 11 dan 12? Seakan-akan ada penganaktirian. Lebih baik walaupun tidak sepenuhnya. Pak, maaf kurang jelas Pak, kurang jelas. Ya, menurut saya kenapa tidak diberlakukan secara seluruh antara 10, 11, 12 di sekolah? Karena pada prinsipnya kan ini bukan hal yang buruk. Terdengar Pak? Gimana? Suaranya terdengar? Putus-putus ya Pak ya? Putus-putus. Yang lain gimana? Mungkin Pak. Oke, siap. Saya mungkin tarik kesimpulan. Pertanyaannya adalah kenapa tidak diberlakukan secara menyeluruh, Pak? Maksudnya Pak Hasan. Kenapa tidak diberlakukan dari mulai kelas 10 sampai kelas 12? Karena ini adalah hal yang baik. Begitu ya Pak Hasan? Ya. Yang kedua, yang kedua Pak, ntar. Ya, siap. Yang kedua, mengenai KKM atau SKM, kalau saya dari dulu sudah melakukan gini. Di sekolah itu kan kita mengenal karakter anak. Ada yang lumayan pinter, ada yang lumayan kurang pinter. Nah, kalau kita misalnya disuruh membawa 10 karung, kemudian ada anak hanya dapat 2, ya kita kasih standarnya 2. Kalau ada anak yang mempunyai 7, ya 7 gitu loh. Nah, itu sudah berlaku lama sebenarnya. Jadi memang SKM itu hanya dalam teori, karena kurikulum menginstruksikan harus sekian. Kalau buat saya tidak begitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang memang super pintar, ya kita kasih nilai pintar. Nilainya antara 8 si pintar dengan 8 si kurang pintar ya beda. Dan yang penting sekarang begini, barangkali dengan kurikulum baru ini, orang tua perlu diajak bicara, sehingga nanti tidak akan terjadi kegaduhan. Misalnya begini, kok anak saya begini-begini. Kan saya bilang tadi bahwa ada anak yang pintar, ya lebih cepat. Ada anak yang kurang pintar, pasti lebih lambat. Tapi kita akan berikan nilai terbaik, misalnya nilai 8 lah. Dengan standar yang berbeda, karena SKM-nya berbeda. Saya tahu si A itu kurang pintar. 8-nya dia beda dong dengan si B yang pintar gitu Pak. Itu yang dimaksud Merdeka Belajar sudah dari dulu sebenarnya seperti itu. Hanya barangkali perlu disamakan suaranya supaya tidak terjadi kegaduhan di lapangan. Jadi saya menyambut bahwa kurikulum Merdeka ini upaya yang lebih bagus, apalagi ditambah dengan ada istilahnya
pembelajaran Pancasila yang notabene menurut saya cenderung penguatan kepada akhlak agama, di mana negara kita memang Muslim, dan itu perlu diaplikasikan lebih lanjut. Dengan demikian bahwa mereka yang punya kemampuan skill mumpuni wajib punya akhlak mumpuni juga, begitu Pak. Barangkali itu dari saya, barangkali terdengar atau gimana, silakan. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Hasan. Jadi begini, kenapa tidak diberlakukan sekaligus sekarang gitu? Gitu ya Pak ya. Pertanyaannya. Pertama, ada perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip gitu. Jadi ini kaitan juga dengan yang ketiga, akhlak mulia tadi dikemas di dalam bentuk dimensi profil pelajar Pancasila, di dalamnya satu beriman, bertakwa, dan itu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip. Karena kelas 10 ini untuk SMA sekarang dibangun itu adalah tentang passionnya dulu. Gitu. Nah, tetapi Bapak ya jangan khawatir. Saya juga pernah menyampaikan ke orang Puskur, jangan terlalu lama. Seperti 2013. Wah, ini sudah melaksanakan, ini belum. Ada beda 4 tahun. Bahkan yang sekarang baru ada yang 2 tahun melaksanakan kurikulum 13. Ternyata Ibu dan Bapak, nah sesuai dengan desain, ini dalam rangka bukan uji coba ya, ini sudah dikaji, dilaksanakan, maka nanti sekolah PK September, Oktober, November itu kan akan ada evaluasi sambil perbaikan-perbaikan. Jadi untuk tahun ini tidak seluruh sekolah melaksanakan kurikulum ini. Baru sebagian, yaitu salah satunya yaitu sekolah PK. Termasuk di sekolah gitu, itu kurikulum lama dengan beda struktur dan sebagainya tidak mungkin disamakan. Tetapi ya nanti tahun depan Pak, tadi Pak Direktur begitu. Tahun depan diperbolehkan sekolah yang akan melaksanakan kurikulum ini. Karena memang barangkali tadi ya yang dibangun tadi kata Bapak ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, tadi tentang SKM, saya sependapat dengan Bapak karena di kurikulum 13 pun itu ada 13 prinsip proses pembelajaran. Nomor satunya adalah tentang memperhatikan potensi peserta didik. Karena beraneka ragam ya Pak ya. Gitu. Jadi tadi Bapak sudah benar melakukannya. Tidak distandarkan sama dengan orang. Misalnya Bapak guru agama. KKM-nya 7 berlaku untuk semua. Padahal tadi di kelas itu tadi kata Bapak ada yang super, ada yang standar, ada yang barangkali di bawah. Masa kita akan melakukan sama kan gitu ya Pak ya? Barangkali kan seperti itu. Nah di kurikulum sekarang itu di panduan penilaian, maka seperti itu Pak. Ya ini coba saya bacakan, ini ada yang perlu saya salut juga Bu Susani di Pusmenjar. Gini Pak, di alinea ini, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap peserta didik. Artinya standar itu kan tidak berlaku tidak disamakan semua siswa gitu. Kenapa? Karena potensi siswa tadi kata juga berbeda gitu. Bukan distandarkan. Misalnya matematika minimum SKM-nya 7, agama 8. Padahal anak tidak seperti itu. Akhirnya guru melakukan tadi remedial ya kalau susah ya akhirnya seperti itu lagi. Padahal kita harus memperlakukan siswa itu secara adil sesuai dengan potensinya. Nah, kalau saya contohkan beginilah. Misalnya nih, ya di Bu Epi nih ya. Bu Epi di rumah ada memelihara bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga apa lagi tuh? Bunga ros, misalnya kan seperti itu. Macam-macam ya Pak ya. Kemudian kita perlakukan sama pemeliharaannya, pasti berbeda Pak. Karena potensi mawar, potensi melati, ros itu beda-beda gitu. Tumbuh gitu. Tumbuh berkembang sesuai dengan lagi ada SKM standar sama saja. Padahal tadi
Tidak ada